Mas, bagi dong tips supaya lulus ujian EPS topik. Kira-kira tipsnya apa? Daripada bulu-bulu penasaran, simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Oke, bolo-bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Artono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Semoga sehat selalu, sukses menyertai bolo-bolo semuanya. Oke, jika bolo-bolo mencari video tips biar lulus ujian EPS topik Korea 2024, maka bolo-bolo menemukan video yang tepat. Karena di video kali ini aku mau membahas mengenai tips agar lulus tes EPS topik 2024. Mengingat sudah diumumkan oleh HRD Korea bahwasanya di tanggal 5 Februari itu akan diumumkan adanya pendaftaran ujian EPS topik. Biasanya dari diumumkan itu nanti pendaftarannya sekitar semingguan, terus setelah itu jarak sekitar sebulan setengah sampai 2 bulan itu akan diselenggarakan ujian. Berarti ujiannya itu sekitar bulan Maret atau April, bisa-bisa malah Mei kayak gitu. Jadi untuk bolo-bolo yang mungkin sekarang lagi belajar bahasa Korea, terus mungkin nilai tryoutnya masih di bawah KKM, karena mengingat di tahun lalu KKM itu 160 atau 80 dari nilai sempurna 100. 80 160 berarti dari nilai sempurna 200. Terus tips khususnya apa tuh Mas? Sebenarnya disclaimer, tips khusus itu nggak ada. Yang ada cuma satu, ini seberapa semangat dan juga konsisten bolo-bolo untuk belajar. Mungkin belajar dari awal pertama kali menghafalkan kosakata, terus tahu gimana caranya translate, terus tahu juga gimana untuk membaca cepat. Karena membaca cepat ini tidak kalah penting. Misal bolo-bolo nggak bisa membaca cepat, otomatis nanti bolo-bolo untuk mengartikan pun menjadi masalah tersendiri kayak gitu. Terus gimana Mas, aku masih ini nilaiku kok masih jeblok terus. Saran dari saya, mumpung masih ada waktu, misal bolo-bolo itu mandiri, banyak-banyak latihan soal sendiri. Lek bolo-bolo ikut LPK, tentunya tiap LPK juga memiliki metodenya tersendiri. Bolo-bolo tinggal mengikuti LPK tempat bolo-bolo belajar. Misal disuruh setoran kosakata, setoran kosakata kayak gitu. Manut aja, yang paling penting tetap semangat. Mungkin merasa pusing atau capek tapi ingat tujuan awal bolo-bolo. Terus di sini ini nek misal bolo-bolo nanya tak kasih tahu oleh dulu sepengalamanku waktu mau menghadapi ujian EPS topik. Jadi waktu itu saya nunggu ujian itu setahun lebih. Ini bukan hal yang mudah. Dan saya setiap hari itu membaca buku bab itu sehari 5 bab gitu, tak baca terus untuk bolo-bolo mungkin bisa mengikuti itu. Selain itu aku juga tak padukan sama belajar untuk mengerjakan soal-soal, karena soal-soal dari internet kan juga banyak toh. Mungkin bisa belajar dari website, bisa nyari nenggo aplikasi, atau mungkin bolo-bolo bisa nyari nenggok bank soal, atau mungkin soal ujian-ujian tahun lalu bolo-bolo baca, bolo-bolo kerjakan. Apalagi sekarang udah banyak di internet itu, cari aja tryout EPS topik gratis, itu di internet banyak banget, bisa bolo-bolo langsung kerjakan di situ, terus nanti langsung muncul hasilnya, bolo-bolo dapat berapa kayak gitu. Terus apakah efektif Mas kayak gitu? Efektif, karena semakin banyak bolo-bolo latihan itu akan semakin bagus, nanti akan terbiasa mengerjakan soal. Intinya jangan bosen-bosen untuk belajar. Tip khusus gak ada. Tipe itu cuma belajar itu toh, tahu gimana cara mengerjakan soal, tahu gimana caranya mengartikan dengan baik dan benar, sehingga nanti pada saat memilih jawaban itu bisa benar. Itu untuk reading. Terus untuk listeningnya gimana Mas? Untuk listening juga bolo-bolo harus terbiasa untuk mendengarkan, yaitu tadi banyak-banyak latihan.
Kan soal-soal latihan juga udah banyak toh, bolo-bolo dengarkan, diputer, didengarkan, puter, dengarkan kayak gitu. Jadi nanti lama-lama akan terbiasa, lama-lama nanti hasil tryout bolo-bolo juga meningkat. Terus misal bolo-bolo mau tahu bahwasanya ini saya dulu belajar itu nggak kenal waktu, nggak kok belajar cuma yo anak-anak sekarang kayak belajarnya kurang yo. Saya dulu dari LPK pulang itu langsung belajar sampai jam 10 tidur, aku selalu jam 2 itu udah bangun habis itu belajar sampai subuh, subuh terus lari-lari, habis lari-lari aku berangkat ke LPK. Jadi aku tidur siang itu tidur siang terus belajar meneh wis ngono berulang-ulang. Jadi bahkan pernah waktu itu belajar itu sampai memeluk buku pokoknya. Dan seninya itu di situ ketika kita belajar tertidur, itu nikmat banget. Bolo-bolo belum pernah merasakan kayak gitu. Tak pikir mungkin bolo-bolo ya butuh penyemangat. Mas Hartono siapa yang nyemangatin? Yang nyemangatin aku ya bukan orang bolo, tetapi itu dari dalam hatiku sendiri. Aku juga mengingat dari awal ketika aku nggak semangat, aku ingat kenapa aku memulai hal ini. Dan itu akan membuat aku menjadi semangat lagi kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Untuk bolo-bolo yang mau menghadapi ujian, saya doakan mudah-mudahan bisa lulus dengan nilai yang memuaskan dan juga bisa terbang sampai Korea hingga bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita serta keinginan bolo-bolo semuanya. Sekian, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat kontennya. Mungkin ada bolo-bolo yang mau menambahkan tips biar lulus ujian, boleh ditulis di kolom komentar, atau mungkin mau tanya-tanya boleh di kolom komentar, DM Instagram, atau bisa ke TikTok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.